Warung Pak Karta tidak pernah sepi, bahkan sampai tengah malam. Tapi yang disayangkan, semua pengunjungnya bukanlah manusia. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin. Dan hari ini kita akan bercerita tentang kisah horor yang bikin kalian merinding. Kisah ini dimulai seorang pemuda bernama Rizky yang baru pindah ke kota dan dapat kos di sana yang murah. Hingga suatu malam pada saat perutnya lapar, tepat jam 12 malam, ia pun langsung keluar mencari warung makan yang masih buka. Dan akhirnya dia menemukan warung Pak Karta. Rizky melihat banyak kejanggalan, banyak keanehan. Warung Pak Karta tidak pernah sepi, bahkan pada saat tengah malam. Dan akhirnya ia pun masuk ke warung itu, dan tentu saja hal itu mengubah hidupnya selamanya. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Rizky Adi baru pindah ke perumahan baru di pinggiran kota, tepat di tepi hutan yang jarang dikunjungi. Sudah 3 hari dia tinggal di sana, tapi rasa asing masih menyelimuti dirinya. Dari bunyi serangga yang berbeda di malam hari hingga jalanan yang belum pernah dia lewati. Malam itu, bulan terbenam sepenuhnya, dan kegelapan menyelimuti setiap sudut perumahan. Dia berbaring di kasur yang masih terasa kaku, mata terbuai tapi tidak bisa tidur sepenuhnya. Otaknya terus berpikir, pikiran berganti-ganti tanpa jeda. Sampai akhirnya dia menyadari apa yang membuatnya gelisah. Rasa kangen yang mendalam akan bakso malam. Rasa gurih dari bakso yang dimasak dengan bumbu segar, aroma bawang merah goreng yang harum, dan tekanan air yang menyemprot ketika pedagang menekan pipa. Semua itu muncul di benaknya dengan jelas. Dia merenggut selimut, duduk di ujung kasur, dan melihat jam di meja rias. Jam 0:47. Jam yang terlambat. Tapi di kota tua yang dia tinggali sebelumnya, selalu ada warung yang buka sampai dini hari. Mungkin di sini juga ada. Dia berpikir sejenak, lalu bangkit dan mengambil baju luar dan sepatu sendal. Tidak ada salahnya mencoba, kan? Lebih baik jalan-jalan daripada berbaring terjaga tanpa alasan. Dia membuka pintu rumah dengan hati-hati, takut membuat suara yang terlalu keras dan mengganggu tetangga yang belum dia kenal. Udara malam menyapa wajahnya, sejuk, sedikit lembab, dan bercampur aroma daun kering dari hutan di kejauhan. Jalanan di depan rumah benar-benar sepi. Tidak ada mobil, tidak ada orang yang berjalan. Hanya cahaya lampu jalan yang memantul di aspal hitam, membuat bayangan yang memanjang dan bergeser setiap kali angin bertiup. Dia berjalan dengan langkah pelan, mata memandang ke segala arah, mencari tanda-tanda warung yang buka. Jalanan memutar dan membelok, dan dia mulai merasa sedikit khawatir. Apakah dia tersesat? Tapi sebelum kekhawatiran itu tumbuh, dia melihat cahaya hangat yang menyala dari kejauhan, menyala seperti pelita di tengah kegelapan. Dia mempercepat langkahnya, dan semakin mendekat, bentuknya semakin jelas. Sebuah warung kecil dengan atap seng yang berwarna kusam, terkena udara dan hujan selama bertahun-tahun. Saat angin bertiup, atap seng itu mengeluarkan bunyi berdering yang lembut, seperti musik yang tersembunyi. Di depan warung, ada sebilah papan kayu yang dicat putih, dengan tulisan hitam yang agak pudar, tapi masih terbaca jelas. Warung Pak Karta, bakso dan teh tawar. Di samping papan itu, ada lampu neon kecil yang menyala dengan warna oranye, menambah kesan hangat di tengah malam yang dingin. Yang paling aneh, meskipun sudah jam yang sangat larut, warung itu penuh. Ada sekitar 10 orang yang duduk di meja-meja yang terbuat dari kayu tebal, beberapa sendirian, beberapa berdua. Semua terlihat tenang, seolah tidak merasa aneh berada di sana pada jam itu. Beberapa sedang makan, sendok mereka bergerak perlahan ke mulut, sementara yang lain berbincang dengan suara yang sangat lembut, seolah mereka tidak mau mengganggu orang lain. Rizky berhenti sebentar di depan pintu, mata memeriksa setiap tamu.
Tidak ada yang mengenalnya, dan semuanya terlihat biasa saja. Sebagian mengenakan baju kerja, sebagian baju santai. Tidak ada yang terlihat aneh atau mencurigakan. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dia merasa tidak nyaman. Sesuatu yang dia tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Dia melangkah masuk ke dalam warung. Udara di dalamnya hangat, bercampur aroma bakso yang lezat dan minyak goreng yang harum. Seorang pria tua berdiri di balik meja kasir, tangan terlipat di depan dada. Dia memiliki rambut putih yang rapi, kumis yang sama warnanya dengan rambutnya, dan wajah yang keriput dengan kerutan di sekitar mata yang menunjukkan usianya yang sudah lanjut. Kulitnya terlihat kering, seperti kulit pohon yang tua, dan matanya yang hitam terang seolah bisa melihat ke dalam hati setiap orang. Ketika dia melihat Rizky, dia tersenyum dengan ramah, dan suaranya yang dalam namun lembut mengisi ruangan. "Selamat malam, Mas. Mau apa hari ini? Silakan duduk ya." Semua meja hampir penuh, tapi masih ada satu yang kosong. Itu pasti Pak Karta. Rizky mengangguk, mata mencari meja yang kosong. Tepat di sudut paling dalam warung, ada meja kecil yang hanya cukup untuk satu orang, didekati oleh jendela yang tertutup kain gorden yang kusam. Dia berjalan ke sana, duduk dengan hati-hati di kursi kayu yang agak bergoyang. Dari sudut itu, dia bisa melihat semua tamu di warung. Tidak satu pun di antara mereka yang memalingkan wajah ke arahnya. Semuanya tetap fokus pada makanan atau percakapan mereka sendiri. Suara mereka semakin terasa lembut, seperti bisikan yang hanya bisa didengar jika dia mendekatkan telinga ke meja mereka. Dia mencoba mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi kata-katanya tidak jelas. Hanya bunyi suara yang lembut dan tidak beraturan. Pak Karta mendekat ke mejanya, membawa buku catat kecil dan pulpen. "Mau pesan apa, Mas?" tanyanya. Senyum masih terpasang di wajahnya. "Bakso porsi sedang, Pak, dan teh tawar dingin sekali," jawab Rizky, suara yang sedikit kaku karena masih merasa asing. "Baik, Mas. Tunggu sebentar ya, segera saya antarkan," kata Pak Karta, lalu pergi kembali ke dapur yang terletak di belakang meja kasir. Saat menunggu, Rizky mulai memperhatikan tamu-tamu lagi. Di meja di depannya, ada seorang wanita yang duduk sendirian. Dia mengenakan baju putih tua yang terlipat di bahu. Rambut hitamnya tergeletak rapi di pundaknya. Wajahnya terlihat tenang, tapi ada kesedihan yang tersembunyi di mata dia. Dia memegang sendok di tangan kanannya, dan Rizky melihat dengan cermat. Sendok itu tidak menyentuh mangkuk yang ada di depan dia. Mangkuknya terlihat kosong, tapi dia terus menggerakkan sendoknya di udara, seolah sedang memakan makanan yang tidak terlihat. Setiap kali sendoknya mencapai mulutnya, dia membuka mulut seolah memakan sesuatu, lalu menutupnya kembali dengan senyum yang lembut. Rizky menggelengkan kepala, berpikir bahwa dia pasti lelah atau melihat hal-hal yang tidak ada karena terlalu banyak pikiran. Mungkin itu hanya ilusi mata, bukan? Beberapa menit kemudian, Pak Karta datang membawa mangkuk bakso dan gelas teh tawar. Mangkuknya berisi bakso yang bulat dan lembek, disiram kuah yang bening dan beraroma bawang merah goreng. Di atasnya ada potongan seledri dan bawang merah goreng yang masih kering. Rizky mengambil sendok, menusuk salah satu bakso, dan memasukkannya ke mulut. Rasa gurih yang luar biasa menyebar di lidahnya, bumbunya pas, teksturnya sempurna, dan kuahnya begitu lezat sampai dia ingin langsung meminumnya semua. Dia makan dengan cepat, menikmati setiap gigitan, lupa sepenuhnya tentang wanita dengan baju putih yang aneh. Teh tawarnya juga segar dan menyegarkan tenggorokannya yang terbakar karena makan bakso yang panas. Setelah selesai makan, dia membayar kepada Pak Karta. Saat mengambil uang dari dompetnya, Pak Karta melihatnya dengan mata yang mendalam, dan suaranya menjadi sedikit lebih perlahan. "Mau pulang, Mas?" "Jalan-jalan saja, Mas. Jangan buru-buru ya. Malam ini indah banget. Cocok untuk berjalan-jalan." Rizky hanya tersenyum, tidak mengerti apa artinya kata-kata Pak Karta. "Nanti saja, Pak. Besok saya harus bangun pagi," jawabnya, lalu mengambil kembaliannya dan berjalan menuju pintu. Saat dia membuka pintu,
Cahaya dari lampu jalan luar menyinari ke dalam warung, memantul di dinding yang berwarna putih kusam. Dan pada saat itu, dia melihatnya. Bayangan tamu-tamu yang duduk di meja-meja memantul jelas di dinding. Setiap orang memiliki bayangan, kecuali satu. Dia memutar kepala, mata mencari tamu yang tidak punya bayangan. Dan dia melihatnya, wanita dengan baju putih tua yang duduk sendirian di meja depan. Di dinding di belakangnya, tidak ada bayangan sama sekali. Hanya dinding yang kosong dan putih kusam. Rizky merasa darahnya beku. Dia berdiri di pintu, mata tidak bisa bergerak dari wanita itu. Wanita itu memalingkan wajah ke arahnya, dan matanya yang hitam terang seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. Dia tersenyum, sebuah senyum yang lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, dia membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar suara yang tidak seperti suara manusia. Lembut, seperti bisikan angin, tapi penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan. "Kamu melihatnya, kan?" Suaranya terdengar di telinga Rizky, meskipun dia berdiri jauh. "Kamu yang pertama yang melihatnya dalam bertahun-tahun." Rizky tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berjalan keluar dari warung dengan langkah yang tergesa-gesa, tidak berani memalingkan kepala. Cahaya warung Pak Karta semakin jauh di belakangnya dan kegelapan menyelimuti dirinya lagi. Dia berjalan secepat mungkin menuju rumah. Jantungnya berdebar kencang, badannya gemetar karena takut. Saat dia tiba di depan rumah, dia memutar kepala ke belakang, melihat ke arah warung yang sudah jauh. Dan di sana, di jendela warung Pak Karta, dia melihat bayangan dua orang, Pak Karta dan wanita dengan baju putih tua. Keduanya sedang melihatnya, dan keduanya sedang tersenyum. Rizky Adi tidak bisa tidur sepanjang malam setelah melihat apa yang dia lihat di warung Pak Karta. Wanita dengan baju putih tua yang tidak punya bayangan. Suaranya yang seperti bisikan angin dan senyumnya yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua itu terngiang-ngiang di benaknya. Dia berbaring di kasur, mata terbuka, memandang langit-langit rumah yang masih terasa asing. Kadang-kadang dia berpikir bahwa itu hanya mimpi buruk, ilusi yang muncul karena dia terlalu lelah dan baru pindah rumah. Tapi setiap kali dia menutup mata, wajah wanita itu muncul lagi, mata yang hitam terang seolah bisa melihat semua rahasia yang dia sembunyikan. Hari itu lewat dengan lambat. Rizky bekerja dari rumah, tapi pikirannya selalu tergeser ke malam yang akan datang. Akankah dia kembali ke warung Pak Karta? Bagian dari dirinya ingin pergi, bukan hanya karena rasa kangen bakso yang lezat, tapi juga karena rasa penasaran yang membanjiri hatinya. Dia ingin tahu apakah apa yang dia lihat benar-benar ada, atau hanya hayalan. Bagian lain dari dirinya merasa takut, sangat takut, seolah jika dia kembali, dia akan terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dia kontrol. Tapi ketika matahari mulai terbenam dan kegelapan menyelimuti perumahan, keputusannya sudah jelas. Dia harus kembali. Dia tidak bisa biarkan rasa penasaran itu menggigit dia tanpa henti. Jam menunjukkan jam 0:32 ketika dia keluar dari rumah. Udara malam hari ini lebih dingin dari kemarin, dan angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun di pinggir jalan bergoyang dengan bunyi yang seolah menyanyi. Jalanan masih sepi, hanya cahaya lampu jalan yang memantul di aspal, membuat bayangan yang memanjang dan mengganggu. Dia berjalan dengan langkah yang lebih yakin sekarang. Sudah tahu jalan ke warung Pak Karta, dan seperti kemarin, cahaya hangat dari warung itu muncul di kejauhan, menyala seperti pelita yang menunggu dia. Ketika dia sampai di depan warung, dia melihat bahwa warung itu lagi-lagi penuh. Ada lebih banyak tamu daripada kemarin, mungkin sekitar 15 orang. Semua duduk di meja-meja yang terisi penuh. Suara mereka lembut, seperti bisikan, dan aroma bakso yang lezat menyebar keluar, membuat perutnya bergoyang. Dia melangkah masuk, dan Pak Karta yang berdiri di belakang meja kasir segera melihatnya, tersenyum dengan ramah yang sama. "Selamat malam, Mas Rizky. Kembali lagi ya. Silakan duduk di meja yang sama. Sudah saya sediakan." Rizky merasa sedikit terkejut. Bagaimana Pak Karta bisa mengingat namanya?
Dia hanya menyebutkannya sekali kemarin ketika membayar. Tapi dia tidak bertanya apa-apa, hanya mengangguk dan berjalan ke sudut paling dalam warung, ke meja kecil yang sudah dia duduki kemarin. Kursinya masih agak bergoyang, dan kain gorden di jendela masih kusam, membatasi pandangan keluar. Dari sana, dia bisa melihat semua tamu di warung. Semuanya terlihat tenang, seolah tidak merasa aneh berada di sana pada jam yang terlambat. Dia mencari wanita dengan baju putih tua, tapi tidak melihatnya mana-mana. Mungkin dia sudah pulang, atau apakah dia hanya hayalan semata? Tiba-tiba, suara seorang gadis muda terdengar di sebelahnya. "Maaf, Mas. Bolehkah saya duduk sini?" Semua meja sudah penuh. Tidak ada yang kosong lagi. Rizky memutar kepala dan melihat seorang gadis muda berdiri di depan mejanya. Wajahnya cerah meskipun malam hari. Dia memiliki rambut hitam lurus yang terjatuh sampai bahu, ditutupi dengan ikat rambut berwarna kuning muda yang simpel. Baju biru mudanya terlihat bersih dan rapi, dengan kerah yang sedikit melengkung, dan rok hitam yang pendek, tapi sopan. Matanya yang coklat muda terlihat cerah, penuh dengan keinginan tahu, dan senyumnya yang lembut membuat hati Rizky merasa tenang. Dia mengangguk cepat. "Tentu saja, Mbak. Silakan duduk." Gadis itu duduk dengan hati-hati di kursi sebelahnya, meletakkan tas kecil yang terbuat dari kain di mejanya. "Terima kasih, Mas. Nama saya Siti Lestari. Biasa dipanggil Siti," ucapnya, memegang tangannya untuk disapa. Rizky memegangnya, tangannya lembut dan hangat, berbeda jauh dari tangannya yang dingin dari angin luar. "Nama saya Rizky Adi, biasa dipanggil Rizky. Baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu," jawabnya, senyum balik. Mereka mulai berbincang santai. Siti berkata bahwa dia tinggal di perumahan di seberang hutan, tidak jauh dari sini. Dia sering ke warung Pak Karta malam-malam, karena dia juga kesulitan tidur dan suka makan bakso malam. "Pak Karta membuat bakso yang paling enak di sekitar sini, Mas. Tidak ada yang bisa menyamai rasanya," ucapnya, mata berbinar ketika berbicara tentang makanan. Rizky mengangguk. "Benar sekali. Kemarin saya makan, rasanya luar biasa. Itu sebabnya saya kembali hari ini." Sementara itu, Pak Karta mendekat dengan buku catatan. "Mau pesan apa hari ini, Mas Rizky?" "Dan Mbak Siti, pesannya sama seperti biasa ya. Bakso porsi kecil dan teh tawar hangat." Siti tersenyum. "Iya, Pak. Terima kasih." Rizky memesan yang sama seperti kemarin. "Bakso porsi sedang dan teh tawar dingin, Pak." Pak Karta mengangguk, lalu pergi kembali ke dapur. Selama menunggu makanan, obrolan mereka terus berjalan. Siti bertanya tentang rumah baru Rizky, bagaimana dia merasa tinggal di pinggiran kota, dan apa yang dia kerjakan. Rizky menjawab semua dengan jujur, merasa nyaman berbicara dengan dia. Dia terasa seperti sudah kenal Siti selama-lama, meskipun ini pertama kalinya mereka bertemu. Tiba-tiba, dia mengingat pertanyaan yang sudah dia tanya di benak selama hari ini, dan membalikan obrolan. "Siti, maaf tanya ya, kenapa warung ini selalu ramai meskipun tengah malam? Di daerah lain, warung sudah tutup jauh sebelum jam ini." Siti berhenti sejenak, mata memandang ke mejanya. Kemudian dia tersenyum pelan, sebuah senyum yang tidak pernah mencapai matanya sepenuhnya. "Karena Pak Karta membuat semua orang nyaman, Mas. Baik yang ada di sini maupun yang tidak," jawabnya. Suaranya menjadi sedikit lebih lembut. Rizky merasa sedikit bingung. "Yang tidak? Apa artinya?" Siti memandangnya dengan mata yang tenang. "Artinya apa saja, Mas. Orang-orang butuh tempat untuk bersantai, untuk merasa tidak sendirian. Dan Pak Karta selalu membuka pintunya untuk semua orang, tidak peduli siapa atau apa mereka." Rizky memutar kepala, melihat ke arah tamu lain. Di meja di depan mereka, ada seorang pria yang duduk sendirian, mengenakan baju hitam dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Dia selalu melihat jam di pergelangan tangannya. Jari-jari mengelilingi jam itu seolah memeriksa waktunya berkali-kali. Rizky melihat dengan cermat. Jarum jam itu tidak bergerak sama sekali.
Jam menunjukkan jam 1:17, dan sejak dia melihat pria itu, jarumnya tidak bergerak sedikit pun. "Lihat itu, Siti," katanya, mengarah ke pria dengan topi hitam. "Jam dia tidak bergerak." Siti melihat ke arah yang dia tunjukkan, lalu segera memalingkan wajahnya. Matanya terlihat sedikit ketakutan, dan dia menggigit bibirnya dengan lembut. "Jangan perhatikan terlalu banyak, Mas. Nanti kamu takut," katanya. Suaranya menjadi lebih pelan lagi. Rizky merasa penasaran semakin meningkat. "Kenapa saya akan takut? Itu cuma jam yang rusak saja kan?" Siti mengangguk, tapi wajahnya tetap terlihat cemas. "Ya, mungkin saja, Mas. Tapi lebih baik tidak terlalu banyak melihat hal-hal yang tidak perlu. Kadang-kadang yang kita lihat bisa membuat kita kehilangan arah." Sesaat kemudian, Pak Karta datang membawa makanan mereka. Mangkuk bakso Rizky terlihat sama enak seperti kemarin, dengan kuah yang bening dan bawang merah goreng yang harum. Siti mengambil sendoknya, menusuk bakso yang kecil dan memasukkannya ke mulutnya dengan senyum. Mereka makan dengan tenang, kadang-kadang berbicara tentang hal-hal sehari-hari. Cuaca, film yang baru tayang, makanan yang disukai. Rizky merasa tenang, seolah semua kekhawatiran yang dia miliki hilang sementara. Siti membuatnya merasa nyaman, seperti dia memiliki teman di daerah yang asing ini. Setelah selesai makan, Rizky membayar kepada Pak Karta. Siti juga membayar, lalu berdiri dan mengambil tasnya. "Aku mau pulang dulu ya, Mas. Jalan-jalan saja sedikit sebelum tidur," ucapnya. Rizky juga berdiri. "Aku juga mau pulang. Bolehkah aku mengantarmu, Siti? Malam ini sepi banget. Khawatir ada apa-apa." Siti tersenyum pelan. "Tidak usah, Mas. Aku sudah terbiasa jalan sendirian malam-malam. Tapi terima kasih atas perhatiannya." Ketika mereka berjalan menuju pintu, Siti tiba-tiba memegang lengan Rizky. Tangannya sedikit gemetar, dan dia memandangnya dengan mata yang serius. "Besok malam datang lagi ya, Mas? Saya tunggu di meja ini," katanya. Suaranya penuh dengan emosi yang tidak bisa dia jelaskan. Rizky merasa hatinya berdebar kencang. Dia mengangguk. "Ya, Siti, aku akan datang." Siti tersenyum, lalu melepaskan tangannya dan keluar dari warung. Rizky berdiri di pintu, melihat Siti berjalan menjauh ke dalam kegelapan. Dia berdiri sebentar, memikirkan tentang apa yang Siti katakan. Kemudian Pak Karta menyapa dia dari belakang. "Pulang ya, Mas Rizky? Jangan lupa hati-hati di jalan ya." Rizky memutar kepala, tersenyum. "Terima kasih, Pak. Besok aku akan kembali." Pak Karta tersenyum balik. "Baik, Mas. Selamat jalan." Rizky keluar dari warung dan tiba-tiba merasa bahwa cahaya dari warung itu menyala lebih terang dari sebelumnya. Cahaya oranye dari lampu neon menyebar ke jalan, membuat segala sesuatu terlihat lebih jelas. Dia memutar kepala ke belakang, melihat ke jendela warung Pak Karta, dan di sana dia melihat bayangan Pak Karta yang berdiri, badannya memanjang di dinding. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayangan itu sedang menghadap ke dalam warung, ke arah meja-meja tamu. Padahal Pak Karta baru saja menyapa dia di pintu, menghadap keluar. Rizky merasa darahnya beku. Dia memutar kepala ke arah meja kasir, di mana Pak Karta seharusnya berdiri. Tapi Pak Karta tidak ada di sana. Meja kasir kosong, dan dapurnya tertutup pintu kayu yang kusam. Dia kembali melihat ke jendela. Bayangan Pak Karta masih ada di sana, tetap menghadap ke dalam. Lalu, bayangan itu memutar kepala, seolah melihat ke arah jendela. Dan meskipun itu hanya bayangan, Rizky bisa melihat bahwa dia sedang tersenyum, sebuah senyum yang lebar, lebih lebar dari senyum yang dia kenal kemarin. Rizky tidak bisa berdiri diam lagi. Dia berjalan secepat mungkin menuju rumah, jantungnya berdebar kencang. Badannya gemetar karena takut. Saat dia tiba di depan rumah, dia memutar kepala ke belakang sekali lagi, melihat ke arah warung Pak Karta. Cahaya warung itu masih menyala terang, dan di jendela, bayangan Pak Karta masih ada di sana. Tapi sekarang, ada bayangan lain di sebelahnya.
Bayangan seorang gadis muda dengan rambut lurus yang terjatuh sampai bahu. Itu Siti, dan keduanya sedang melihatnya bersama-sama tersenyum. Rizky Adi tidak bisa tidur sama sekali setelah malam kemarin. Bayangan Pak Karta dan Siti yang tersenyum di jendela. Bayangan Pak Karta yang menghadap ke dalam padahal dia seharusnya di pintu. Semua itu terngiang-ngiang di benaknya sepanjang malam. Dia berbaring di kasur, mata terbuka, memandang jam yang berjalan perlahan-lahan. Setiap kali jarum jam bergerak, hatinya berdebar lebih kencang. Karena dia tahu bahwa malam ini dia harus kembali ke warung Pak Karta. Siti telah menunggunya, dan dia tidak bisa membohonginya. Tidak karena dia takut, tapi karena rasa penasaran yang sudah melampaui batas. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Hari itu, dia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Ia hanya duduk di depan komputer, mata memandang layar, tapi pikirannya jauh ke warung. Dia berpikir tentang tamu-tamu yang selalu ada di sana pada jam larut, tentang jam yang tidak bergerak, tentang wanita dengan baju putih tua yang tidak punya bayangan. Apa yang Siti maksud dengan yang ada di sini dan yang tidak? Mengapa semua tamu itu terlihat begitu tenang, seolah tidak menyadari bahwa mereka berada di tempat yang aneh? Ketika matahari mulai terbenam, Rizky merasa denyut jantungnya meningkat. Dia mandi cepat, mengenakan baju luar yang tebal karena udara malam hari ini terasa lebih dingin, dan mengambil sepatu sendal. Kali ini, dia tidak menunggu sampai jam 00.00 EN. Dia keluar dari rumah pada jam 23:30, ingin datang lebih awal agar bisa melihat bagaimana warung itu mulai terisi. Jalanan masih sepi, tapi kali ini, dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti dia. Dia sering memutar kepala, tapi tidak melihat apa-apa kecuali bayangan pohon yang bergoyang karena angin. Suara angin yang kencang membuat daun-daun berdecit, seolah ada orang yang berbicara di belakangnya. Ketika dia sampai di warung Pak Karta, cahaya hangat dari sana sudah menyala. Warung itu belum penuh seperti kemarin, tapi sudah ada beberapa tamu yang duduk di meja-meja. Dia melangkah masuk, dan mata langsung mencari meja di sudut paling dalam. Dan seperti yang dia harapkan, Siti sudah ada di sana. Dia duduk dengan tegak, mata melihat ke pintu, seolah menunggu kedatangannya. Ketika dia melihat Rizky, dia tersenyum. Sebuah senyum yang lembut tapi penuh dengan harapan. "Kamu datang lebih awal ya, Mas?" ucapnya. Suaranya seolah menyala di tengah kegelapan. Rizky mendekat dan duduk di sebelahnya. "Ya, aku ingin datang lebih awal, biar bisa bicara lebih lama denganmu," jawabnya. Senyum balik. Dia melihat wajah Siti lebih dekat. Rambutnya yang hitam lurus terlihat lebih cerah di cahaya warung, dan matanya yang coklat muda terlihat penuh dengan kebahagiaan. Tapi ada sesuatu yang berbeda pada dia hari ini. Sesuatu yang tersembunyi di dalam mata dia. Sesuatu yang gelap dan misterius. Pak Karta mendekat dengan buku catatan, tersenyum dengan ramah yang sama. "Selamat malam, Mas Rizky, Mbak Siti. Pesannya sama seperti biasa ya?" Rizky mengangguk. "Iya Pak, bakso porsi sedang dan teh tawar dingin." Siti juga mengangguk. "Saya juga sama Pak." "Terima kasih." Pak Karta pergi kembali ke dapur, dan sementara itu Rizky dan Siti mulai berbincang. Siti bertanya tentang hari dia, bagaimana dia bisa tidur, dan apakah dia merasa takut untuk kembali. Rizky menjawab dengan jujur, "Aku merasa sedikit takut, tapi aku juga penasaran. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, Siti." Siti berhenti sejenak, mata memandang ke mejanya. Kemudian dia mengangkat wajah, memandangnya dengan mata yang tenang. "Kamu akan tahu, Mas. Hari ini, kamu akan tahu segalanya," katanya. Suaranya menjadi lebih pelan. Rizky merasa dadanya terasa sesak. "Kapan? Apa yang akan terjadi?" tanyanya. Suara yang sedikit gemetar. Siti tersenyum pelan. "Tunggu saja, Mas. Semuanya akan terungkap pada waktunya yang tepat." Sesaat kemudian, Pak Karta datang membawa makanan mereka. Mangkuk bakso Rizky terlihat sama enak seperti sebelumnya,
tapi kali ini dia tidak bisa menikmatinya sepenuhnya. Pikirannya terlalu sibuk memikirkan apa yang akan terjadi. Dia makan dengan lambat, sendoknya bergerak perlahan ke mulutnya, sementara Siti makan dengan tenang, seolah tidak ada yang salah. Selama itu, tamu-tamu mulai datang satu persatu, dan warung itu perlahan-lahan menjadi penuh. Suara mereka lembut, seperti bisikan, dan ruangan itu terasa semakin penuh dengan keheningan yang mengganggu. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di tengah keheningan, bunyi tubuh yang jatuh ke lantai. Rizky memutar kepala dengan cepat, dan melihat seorang pria yang duduk di meja depan, tiba jatuh mendarat di lantai. Pria itu memiliki wajah kemerahan, seolah dia sedang demam dan mengenakan baju lengan panjang yang tebal meskipun udara di warung itu hangat. Badannya tergeletak di lantai, tangan dan kaki tergeletak lepas, dan dia tidak bergerak sama sekali. Rizky merasa jantungnya berdebar kencang sampai seolah akan meledak. Dia ingin berdiri dan menolong, tapi tubuhnya seolah beku. Dia melihat ke arah tamu-tamu lain, tidak satu pun di antara mereka yang bergerak. Semua tetap duduk di tempatnya, mata melihat ke depan atau ke mejanya, seolah tidak melihat apa yang terjadi. Hanya Pak Karta yang bergerak. Dia berjalan dengan langkah pelan ke arah pria yang terjatuh, membungkuk dan menggenggam pundaknya dengan lembut. "Sudah waktunya, Mas. Pulang saja ya," katanya, suaranya yang dalam namun lembut mengisi ruangan. Pria itu perlahan-lahan berdiri, badannya sedikit melengkung. Dia tidak berkata apa-apa, tidak melihat ke arah siapapun, hanya berjalan dengan langkah yang lambat menuju pintu. Ketika dia keluar, pintu tertutup dengan bunyi lembut, dan keheningan kembali menyelimuti warung. Rizky masih berdiri terkejut, mata memandang pintu yang baru saja ditutup. "Apa yang terjadi padanya, Siti?" tanyanya, suara yang sangat lembut, seolah takut orang lain mendengarnya. Siti melihat ke bawah. Jari-jari dia memainkan pinggiran kain baju. Suaranya menjadi lebih lembut lagi, seolah dia sedang berbisikan. "Dia tidak punya tempat untuk pulang, Mas. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Semua tamu di sini, sebagian dari mereka sudah meninggal." Rizky merasa darahnya beku. Dia memandang Siti dengan mata yang besar, tidak bisa percaya apa yang dia dengar. "Jangan bohong, Siti. Mereka terlihat normal saja. Mereka makan, mereka berbicara. Bagaimana mereka bisa sudah meninggal?" katanya, suara yang sedikit meninggi. Siti mengangkat wajahnya, dan pada saat itu, Rizky melihat sesuatu yang membuatnya merinding sepanjang tulang punggungnya. Matanya yang tadinya coklat muda, sekarang menjadi putih semua, tanpa pupil sama sekali. Hanya putih yang kosong dan menakutkan. "Dia tidak bohong, Mas. Kamu yakin mereka terlihat normal?" Suaranya menjadi lebih dalam, seolah bukan suaranya lagi. "Lihat lagi ke belakangmu." Lihat dengan mata yang benar-benar terbuka. Rizky merasa badannya gemetar. Dia melawan keinginan untuk berlari dan perlahan-lahan memutar kepala ke belakang. Di meja yang terletak tepat di belakang mereka, ada seorang laki-laki dengan rambut keriting yang hitam, mengenakan baju biru tua yang kusam. Dia sedang makan, sendoknya terangkat ke mulutnya. Tapi ketika Rizky melihat dengan cermat, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Mulutnya tidak terbuka sama sekali. Dia hanya menutup mulutnya ke sendok, seolah memakan apa yang ada di sana, tapi tidak ada gerakan mulut yang menunjukkan dia benar-benar memakannya. Kemudian, cairan merah mulai menetes dari pipinya, menurun ke dagunya, dan jatuh ke baju dia dengan bunyi tetes-tetes. Cairan itu terlihat seperti darah. Rizky merasa mual meluap. Dia menutupi mulutnya dengan tangan, coba menahan rasa ingin muntah. Badannya gemetar parah, dan dia merasa pusing. Apa itu?" tanyanya, suara yang terengah-engah. Siti memandangnya dengan mata yang putih kosong. "Itu apa yang dia bawa dari dunia lain, Mas. Setiap tamu yang datang ke sini membawa bagian dari diri mereka yang sudah hilang. Beberapa membawa kesedihan, beberapa membawa rasa sakit, dan beberapa membawa darah." Rizky memutar kepala,
melihat ke arah tamu-tamu lain. Sekarang, dia melihat semua yang dia lewatkan sebelumnya. Seorang wanita dengan rambut putih yang panjang, rambutnya sebenarnya penuh dengan dedaunan dan pasir, seolah dia telah tergeletak di tanah selama-lama. Seorang pria dengan topi hitam, ketika dia mengangkat topinya, kepalanya terlihat kosong, tanpa rambut, dan ada bekas luka yang besar di bagian belakangnya. Semua tamu itu terlihat normal dari kejauhan, tapi ketika dilihat lebih dekat, mereka semuanya memiliki sesuatu yang salah. Sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka bukan manusia yang hidup. Rizky memandang Siti, hatinya dipenuhi dengan takut dan kebencian. "Kenapa kamu memberitahu saya ini? Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanyanya, suara yang penuh dengan emosi. Siti memandangnya dengan mata yang putih kosong, dan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri muncul di wajahnya. "Karena kamu sudah melihatnya, Mas. Kamu sudah melihat wanita dengan baju putih tua yang tidak punya bayangan. Kamu sudah melihat bayangan Pak Karta yang menghadap ke dalam. Dan ketika kamu melihat hal-hal itu, kamu sudah tidak bisa kembali lagi. Kamu sudah menjadi bagian dari sini." Rizky merasa seolah ada pisau yang menusuk hatinya. Dia berdiri dengan cepat, coba berlari ke pintu. Tapi ketika dia mencapai pintu, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Di luar warung, di cahaya lampu jalan, ada banyak bayangan yang berdiri. Bayangan-bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tapi mereka bergerak menuju pintu warung dengan langkah yang lambat. Dan di antara bayangan-bayangan itu, dia melihat wajah wanita dengan baju putih tua, wajah yang dia lihat malam pertama. Dia sedang tersenyum, dan mata yang hitam terang seolah melihat langsung ke dalam jiwanya. Rizky memutar kepala ke dalam warung. Semua tamu itu sekarang telah memalingkan wajah ke arahnya. Matanya yang semuanya tidak normal, sebagian putih kosong, sebagian hitam penuh, sebagian bahkan tidak ada mata sama sekali. Semuanya melihatnya. Pak Karta berdiri di belakang meja kasir, tersenyum lebar. "Selamat datang di keluarga baru kamu, Mas Rizky," katanya, suaranya yang dalam mengisi ruangan. "Kamu tidak akan pernah sendirian lagi." Rizky merasa tubuhnya lemah. Dia menjatuhkan badannya ke lantai, mata memandang ke atas. Di langit-langit warung, dia melihat bayangan-bayangan tamu-tamu itu terbang ke atas, membentuk pola yang mengganggu. Dan di tengahnya, ada bayangan Siti yang terbang dengan mereka, mata yang putih kosong tetap melihatnya. Kamu juga tidak manusia?" tanyanya, suara yang terengah-engah. Siti turun ke dekatnya, menunduk, dan senyumnya semakin lebar. "Aku sudah meninggal sejak 5 tahun yang lalu, Mas. Aku datang ke warung ini untuk tidak sendirian, dan sekarang kamu akan bersama aku." Pada saat itu, pintu warung terbuka dengan sendirinya. Bayangan-bayangan di luar masuk ke dalam, mengelilingi Rizky. Dia merasa napasnya terengah-engah, dan kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. Sebelum dia hilang kesadaran, dia melihat satu hal terakhir. Di jendela warung, ada bayangan seorang pria yang dia kenal, teman masa kecilnya yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Dan dia sedang tersenyum, menunggu dia bergabung dengan mereka. Rizky Adi terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat dingin meskipun selimut menutupi badannya. Dia memandang sekeliling rumah yang gelap. Cuma cahaya jam di meja rias yang menyala lembut menunjukkan jam 22:45. Malam keempat. Dia ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Bagaimana dia kehilangan kesadaran di lantai warung. Bagaimana Siti mengatakan dia telah meninggal 5 tahun lalu. Bagaimana teman masa kecilnya yang sudah tiada muncul sebagai bayangan. Semua itu terasa terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Tapi dia tidak bisa percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Dia duduk di ujung kasur, kepala pusing, dan mencoba mengingat bagaimana dia pulang ke rumah. Dia tidak ingat apa-apa setelah melihat teman masa kecilnya. Cuma ingatan kabur tentang jalanan yang sepi dan angin yang membisikkan nama-nama yang dia kenal. Dia berdiri dengan hati-hati, kaki masih lemah, dan melihat ke cermin. Wajahnya terlihat pucat, mata bengkak,
dan ada bekas kesedihan yang jelas di wajahnya. Dia mencoba memberitahu dirinya sendiri bahwa itu semua hanya hayalan, bahwa dia terlalu lelah dan stres karena pindah rumah. Tapi setiap kali dia menutup mata, matanya melihat kembali mata Siti yang putih kosong dan cairan merah yang menetes dari mulut tamu dengan rambut keriting. Dia berusaha kembali ke kasur, ingin tidur dan melupakan semua itu. Tapi tubuhnya seolah memiliki pikiran sendiri. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk keluar rumah, untuk pergi ke warung Pak Karta. Dorongan itu tidak bisa ditolak, seperti ada tali yang menariknya ke arah sana. Dia mencoba memegang pintu rumah, menolak untuk keluar, tapi tangannya terasa lemah. Akhirnya, dia menyerah. Dia mengenakan baju luar yang tebal, mengambil sepatu sendal, dan membuka pintu dengan tangan yang gemetar. Udara malam hari ini terasa seperti es, menyapa wajahnya dengan kekerasan. Angin bertiup sangat kencang, membuat atap seng rumah tetangga berdering dan daun-daun berterbangan di udara. Jalanan sepi seperti biasa, tapi kali ini dia melihat bayangan-bayangan yang memanjang di aspal. Bayangan yang seolah bergerak meskipun tidak ada yang ada di sana. Dia berjalan dengan langkah yang lambat, tubuhnya dipaksa oleh dorongan yang dia tidak mengerti. Setiap langkah yang dia tempuh membuat hatinya berdebar lebih kencang, karena dia tahu bahwa apa yang menunggunya di warung akan lebih buruk dari sebelumnya. Ketika dia sampai di depan warung Pak Karta, dia merasa napasnya terhenti. Warung itu lebih penuh dari sebelumnya. Meja-meja yang ada sudah tidak cukup, dan ada beberapa orang yang berdiri di depan pintu, mengawasi dalam dengan wajah yang cemas. Mereka tidak masuk, hanya berdiri di sana. Mata terlihat takut. Cahaya dari warung itu menyala lebih terang dari sebelumnya. Cahaya oranye yang menyebar ke jalan dan membuat segala sesuatu terlihat seperti dalam kegelapan yang berwarna. Rizky melangkah masuk ke dalam dan mata langsung mencari meja di sudut paling dalam. Siti sudah ada di sana, tapi dia terlihat berbeda, sangat berbeda. Rambutnya yang tadinya hitam lurus dan cerah sekarang kering dan kusam, seperti sudah tidak dicuci selama bertahun-tahun. Baju biru mudanya yang tadinya bersih sekarang kotor dan basah, dengan bekas noda hitam yang tidak jelas. Wajahnya terlihat pucat, dan ada bekas luka di pipinya yang masih berdarah. Ketika dia melihat Rizky, dia tersenyum, sebuah senyum yang lembut tapi penuh dengan kesedihan. "Kamu datang, Mas. Baik sekali. Aku khawatir kamu tidak akan muncul lagi," ucapnya. Suaranya terasa dingin seperti angin luar. Rizky duduk di sebelahnya dengan hati-hati, merasa ketakutan yang membanjiri hatinya. "Apa yang terjadi padamu, Siti? Kamu terlihat berbeda," tanyanya, suara yang sangat lembut. Siti mengangkat tangan kanannya, melihatnya dengan mata yang suram. "Ini yang sebenarnya aku lihat, Mas. Setiap malam, ketika aku berada di sini, aku kembali ke keadaan ketika aku meninggal. Aku tenggelam di sungai yang deras, jadi rambutku selalu kering dan basah sesaat bersamaan. Ini adalah harga yang aku bayar untuk tidak sendirian." Dia memegang tangannya Rizky, dan tangannya sangat dingin, seolah dia baru saja keluar dari es. Rizky merasa badannya gemetar, tapi dia tidak bisa melepaskan tangannya. Mereka berdiam sejenak, mendengar suara tamu-tamu yang berbicara dengan lembut. Tapi tiba-tiba, semua suara berhenti sekaligus. Suara warung menjadi sunyi total, seolah semua orang berhenti bernapas pada saat yang sama. Hanya bunyi angin yang berdering di atap seng yang terdengar, bunyi yang semakin keras dan mengganggu. Rizky memutar kepala, melihat ke semua tamu. Semua mereka telah berhenti makan dan berbicara. Mata mereka melihat ke arah depan dengan wajah yang kosong. Kemudian, Pak Karta berdiri dari belakang meja kasir. Dia mengenakan baju hitam yang tua, dan tangan kanannya memegang sendok kayu yang tua, tangan kirinya memegang mangkuk yang berwarna hitam. Dia berjalan dengan langkah pelan ke tengah warung, berdiri di depan semua tamu. Matanya yang hitam terang seolah bisa melihat ke dalam jiwa setiap orang, dan senyum lebar terpasang di wajahnya. "Waktunya makan. Semuanya," katanya, suaranya yang dalam dan keras mengisi ruangan. "Hari ini,
Kita ada tamu baru yang akan bergabung dengan keluarga kita. Seseorang yang kita tunggu sudah lama. Segera setelah dia selesai berbicara, semua tamu memutar kepala ke arah Rizky. Dia melihat matanya yang semua tidak normal. Sebagian putih kosong, sebagian bahkan hanya lubang kosong di wajah. Mulut mereka tidak bisa terbuka sama sekali, hanya bentuk yang kaku. Beberapa di antaranya memiliki luka di tubuh yang masih berdarah, luka tembak, luka tusuk, luka yang disebabkan oleh kecelakaan. Rizky merasa darahnya beku. Dia mencoba berdiri, ingin berlari ke pintu, tapi kaki dia tidak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahan dia di tempatnya, menjebaknya. Siti mendekat ke telinga dia. Suaranya seperti bisikan angin yang dingin. Kamu tidak bisa pulang lagi, Mas. Kamu sudah melihat terlalu banyak. Kamu sudah tahu rahasia warung ini. Dan ketika kamu tahu rahasia itu, kamu tidak bisa kembali ke dunia yang lama. Kamu akan menjadi tamu tetap di sini, bersama aku dan yang lain. Selamanya, Rizky merasa nangis. Air mata mengalir di pipinya, dan dia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya bisa berdiri di sana, terjebak, sementara tamu-tamu itu melihatnya dengan mata yang menakutkan. Dia memutar kepala ke jendela, berharap melihat sesuatu yang bisa membantunya. Dan di sana, dia melihatnya. Seorang pria yang dia kenal dengan baik. Itu Dimas, teman dia di kantor yang selalu membantu dia ketika dia kesulitan. Dimas berdiri di depan warung, melihat ke dalam dengan wajah yang takjub dan ketakutan. Dia membuka mulut seolah mau berteriak, mau memanggil nama Rizky, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Rizky mencoba menggoyangkan badan, ingin Dimas melihat bahwa dia butuh bantuan. Tapi Dimas hanya berdiri di sana, mata terbelalak, seolah tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Kemudian, Pak Karta berjalan ke pintu, membukanya dengan lembut. Dia melihat Dimas dengan senyum lebar. Suaranya yang ramah terasa seperti pisau yang menusuk hati Rizky. Mau masuk, Mas? Ada tempat kosong di sini. Kita punya makanan yang lezat dan tempat yang nyaman untuk bersantai. Kamu tidak akan pernah sendirian lagi, katanya. Dimas terhenti sejenak, mata memandang antara Pak Karta dan Rizky. Dia melihat wajah Rizky yang ketakutan, melihat tamu-tamu yang tidak normal di dalam warung. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wajah Dimas berubah. Dia mulai tersenyum, sebuah senyum yang sama dengan senyum tamu-tamu di dalam warung. Matanya mulai berubah menjadi putih kosong, dan bekas luka mulai muncul di dagunya. Dia melangkah ke dalam warung, langkahnya lambat, tapi pasti, seolah dia telah ditunggu. Rizky merasa jantungnya berhenti. Dia tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Dimas, teman dia yang hidup, yang sehat, sedang berubah menjadi salah satu dari mereka. Dia mencoba berteriak sekali lagi, dan kali ini suara keluar dari mulutnya. Suara teriakan yang keras dan penuh dengan kesedihan. Dimas, jangan masuk. Jauhkan dirimu dari sini. Tapi itu terlalu lambat. Dimas telah memasuki warung, dan Pak Karta menutup pintu di belakangnya. Semua tamu itu mulai bersorak dengan suara yang tidak seperti manusia, bunyi yang keras dan menyakitkan telinga. Siti memegang tangannya Rizky lebih erat, dan dia melihat wajah Siti yang sekarang terlihat seperti ketika dia meninggal. Wajah yang biru dan membengkak, mata yang menonjol. Sekarang kamu tidak sendirian lagi, Mas, ucapnya, senyumnya semakin lebar. Kita akan bersama-sama di sini, selamanya. Dan besok malam akan ada tamu baru lagi yang akan bergabung dengan kita. Rizky memutar kepala ke jendela sekali lagi. Dan di sana, dia melihat lebih banyak orang yang berdiri di depan warung. Orang-orang yang dia kenal dan yang tidak dia kenal. Semua mereka berdiri di sana, mata terbelalak, menunggu giliran mereka untuk masuk. Dan di antara mereka, dia melihat wajah ibunya yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dia sedang tersenyum dan matanya mulai berubah menjadi putih kosong. Rizky merasa kegelapan menyelimuti pandangannya, dan dia kehilangan kesadaran untuk yang kedua kalinya. Tapi sebelum itu,
Dia mendengar suara Pak Karta yang terdengar dari kejauhan. Kita akan selalu ramai di sini, Mas. Selalu ramai. Malam kelima. Rizky Adi sudah berada di warung Pak Karta selama 2 hari tanpa pulang, atau setidaknya, itu yang dia rasakan. Waktu terasa seperti melayang, tidak ada jam yang bergerak, tidak ada sinar matahari yang masuk. Tubuhnya terasa lemah dan lelah, seolah dia telah berjalan selama bertahun-tahun. Kulitnya dingin seperti batu, dan setiap gerakan membuat tulangnya terasa sakit. Semua tamu di warung terlihat sama sekarang. Matanya putih kosong, tubuhnya dingin, wajah yang kaku tanpa ekspresi. Mereka makan dengan sendok yang tidak menyentuh mangkuk, berbicara dengan suara yang tidak ada, dan setiap malam mereka menunggu tamu baru yang akan bergabung dengan mereka. Siti duduk di sebelah dia, seperti selalu. Rambutnya masih kering dan kusam, baju birunya masih kotor dan basah. Tapi hari ini dia terlihat lebih tenang, seolah sesuatu besar akan terjadi. Dia memandang Rizky dengan mata yang sekarang kembali menjadi cahaya coklat muda. Mata yang dia kenal pada malam pertama mereka bertemu. "Hari ini, Mas," katanya, suaranya lembut dan penuh dengan emosi. "Hari ini, kamu akan tahu semua rahasia. Semua yang Pak Karta sembunyikan selama ini." Rizky mengangguk. Hatinya berdebar kencang. Dia sudah menunggu ini. Menunggu jawaban untuk semua pertanyaan yang membingungkan dia. Tapi di saat yang sama, dia merasa takut. Apa yang akan dia ketahui? Apa yang bisa lebih mengerikan dari apa yang dia lihat selama ini? Kemudian, Pak Karta berdiri dari belakang meja kasir. Dia mengenakan baju putih yang bersih, berbeda dari baju hitam yang selalu dia kenakan. Rambutnya yang putih terlihat rapi, dan wajahnya yang keriput terlihat lebih muda. Dia berjalan dengan langkah pelan ke mejanya. Tangan kanannya memegang sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu berwarna coklat tua. Permukaannya kusam dan memiliki bekas goresan yang menunjukkan usianya yang tua. Dia menaruh kotak di mejanya, mata yang hitam terang memandangnya. "Ini hadiah untukmu, Mas Rizky," katanya, senyumnya ramah tapi penuh dengan kesedihan. "Karena kamu yang pertama yang melihat kita dengan mata terbuka. Yang pertama yang tidak takut untuk melihat apa yang sebenarnya kita adalah." Rizky melihat kotak itu dengan mata yang besar. Tangan dia gemetar ketika dia menggenggam gagang kotak yang terbuat dari kayu. Dia membukanya perlahan-lahan, dan aroma kayu tua dan kertas yang lama keluar dari dalamnya. Di dalam kotak, ada sebuah foto yang terlipat rapi. Dia mengambil foto itu, membukanya dengan hati-hati. Foto itu menunjukkan warung Pak Karta, tapi warung itu terlihat lebih muda. Atap sengnya masih berwarna coklat terang. Papan nama warungnya masih cerah, dan di depan warung ada beberapa orang yang berdiri dengan senyum. Tapi yang paling mengerikan adalah tanggal di sudut bawah foto, tahun ke-1998. Rizky melihat foto itu lebih dekat, dan matanya terbuka lebar. Di dalam foto, di meja di sudut paling dalam warung, meja yang dia duduki setiap malam, ada seorang pemuda muda dengan rambut pendek yang hitam dan wajah yang cerah. Pemuda itu sedang makan bakso, dan di sebelahnya ada seorang gadis muda dengan rambut hitam lurus dan baju biru muda. Gadis itu adalah Siti, tapi dia terlihat lebih muda, lebih segar. Dan pemuda itu adalah dia sendiri. Dia merasa kepalanya pusing. Dia melihat kembali ke wajah dirinya di cermin yang ada di dinding warung. Wajah yang tua, rambut yang putih, kerutan di sekitar mata. Tapi di foto, dia terlihat muda, tidak lebih dari 20 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Di samping foto, ada selembar kertas tulis tangan yang kaku. Rizky mengambil kertas itu, membacanya dengan mata yang gemetar. "Kamu sudah ada di sini selama 27 tahun, Mas Rizky. Kamu yang pertama tamu yang meninggal di warung ini. Malam itu, kamu datang ke sini untuk makan bakso setelah bekerja lembur, lalu tersedak dan meninggal sebelum aku bisa menolong. Aku tidak mau kamu sendirian, Mas. Aku tahu rasanya sendirian di dunia yang tidak lagi mengertimu. Jadi aku membuatmu tetap di sini.
Sebagai tamu yang membantu aku mengundang tamu baru untuk tidak sendirian. Semua yang kamu lihat selama ini, Siti, Dimas, orang-orang lain, mereka semua yang telah meninggal dan tidak ingin sendirian. Dan kamu adalah pemimpin mereka. Kamu yang selalu mengundang mereka dengan senyummu. Rizky merasa darahnya beku. Dia memutar kepala ke cermin di dinding warung, melihat wajah dirinya yang tua. Dan sekarang, dia melihat sesuatu yang dia lewatkan sebelumnya. Sebuah luka besar di dada dia, luka yang terlihat seperti bekas tersedak. Dia tidak ingat kapan luka itu ada. Dia tidak ingat apa-apa dari tahun ke-1998. Semua ingatannya tentang bekerja di kantor, tentang bertemu Siti, semuanya terasa seperti mimpi. Sebuah mimpi yang dia jalani berulang-ulang selama 27 tahun. Siti menyentuh bahunya dengan tangan yang hangat. Kali ini, tangannya tidak dingin seperti es lagi. Dia memandangnya dengan mata yang penuh dengan belas kasihan. "Kamu lupa, Mas?" katanya, suaranya terengah-engah. "Malam itu, kamu datang ke sini dengan wajah yang lelah. Kamu bilang kamu sedih karena sendirian, karena tidak ada orang yang peduli padamu. Pak Karta membuatmu bakso yang paling enak dan kamu makan dengan senyum. Tapi kemudian kamu tersedak. Aku melihat semuanya. Aku adalah tamu kedua yang datang setelah kamu meninggal. Aku juga sendirian, jadi Pak Karta membuatku tetap di sini untuk menemani kamu. Selama 27 tahun, kita bersama-sama. Kita mengundang orang lain untuk tidak sendirian." Rizky menutup wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Semua itu terlalu banyak untuk dia terima. Dia tidak bisa percaya bahwa dia telah meninggal selama 27 tahun. Bahwa semua yang dia alami adalah sebuah siklus yang berulang-ulang. Dia memandang keluar jendela dan melihat Dimas yang duduk di meja baru. Dimas sedang makan bakso dengan wajah senang. Sendoknya bergerak perlahan ke mulutnya. Tapi dia tidak melihat bayangan dirinya yang tidak ada di dinding di belakangnya. Dimas sudah menjadi salah satu dari mereka, dan dia adalah yang mengundangnya. Pak Karta berdiri di sebelahnya, menatapnya dengan mata yang tenang. "Sekarang Mas Rizky," katanya, suaranya yang dalam mengisi ruangan. "Sekarang giliranmu untuk menyapa tamu baru yang akan datang. Jangan biarkan mereka sendirian ya. Seperti yang kamu lakukan selama ini, dengan senyum dan ramahmu." Rizky merasa tubuhnya terbangun. Dia berdiri dengan langkah yang mantap, walau tubuhnya masih terasa lemah. Dia melangkah ke pintu warung. Langkahnya semakin mantap seiring dia mendekati. Angin bertiup, membuat atap seng berdering dengan bunyi yang dia kenal selama bertahun-tahun. Dia membuka pintu, dan cahaya dari lampu jalan luar menyinari ke dalam. Di kejauhan, dia melihat banyak cahaya yang bergerak. Orang-orang yang sedang berjalan menuju warung Pak Karta, langkahnya lambat tapi pasti. Mereka terlihat sedih, sendirian, seolah mereka mencari tempat untuk bersandar. Rizky melihat mereka dengan mata yang penuh dengan belas kasihan. Dia tahu rasanya. Dia tahu bagaimana rasanya sendirian di malam yang gelap. Dan di antara orang-orang itu, dia melihatnya. Seorang pemuda muda dengan rambut pendek yang hitam dan wajah yang lelah. Pemuda itu berjalan dengan langkah cepat, seolah mencari sesuatu yang hilang. Dia melihat ke arah warung Pak Karta dengan mata yang penuh dengan harapan, seolah dia tahu bahwa di sana dia akan menemukan tempat yang nyaman. Pemuda itu adalah dia sendiri, dia yang muda, dia yang belum meninggal, dia yang sedang berjalan menuju warung untuk malam pertama kalinya. Rizky tersenyum. Sebuah senyum yang ramah, seolah dia telah menunggu pemuda itu selama bertahun-tahun. Dia membuka pintu lebih lebar, mengundangnya dengan tangan. "Selamat malam, Mas," katanya. Suaranya lembut dan hangat. "Selamat datang di warung Pak Karta. Silakan duduk ya. Ada tempat kosong di sudut sana. Bakso kami sangat enak, dan kamu tidak akan pernah sendirian lagi." Pemuda itu tersenyum balik. Langkahnya semakin cepat menuju pintu. Dan di dalam warung, tamu-tamu yang lain mulai bersorak dengan suara yang lembut, menyambut tamu baru yang akan bergabung dengan mereka.
Siti berdiri di sebelah Rizky, memegang tangannya. "Kita akan selalu bersama-sama, Mas," katanya, senyumnya penuh dengan kebahagiaan. "Selamanya, dan siklus ini akan berlanjut, agar tidak ada orang yang perlu sendirian." Rizky memandang pemuda yang muda itu memasuki warung, dan dia melihat wajah dirinya yang tua di cermin di belakangnya. Siklusnya akan berulang-ulang, malam setelah malam, dia akan datang ke warung sebagai pemuda yang muda, menyadari kebenaran sebagai orang yang tua, dan mengundang dirinya sendiri untuk bergabung dengan mereka. Dan dia tidak merasa sedih, karena dia tahu, di sini dia tidak pernah sendirian. Dan warung Pak Karta akan selalu ramai dengan orang-orang yang tidak ingin sendirian.